Buat teman-teman yang lagi mau mencari mouse buat kebutuhan kantor ataupun buat kebutuhan kerjaan sehari-hari, maka Pichel punya nih sebuah rekomendasi mengenai mouse yang dicari teman-teman sekalian. Dan ini juga mouse-nya baru banget dirilis di hari ini, ya kan? Dan ini juga disebutnya tikus kantor gitu loh. Nah, kok bisa dibilang tikus kantor gitu kan? Apa sih yang bikin unik dari mouse ini? Ya kita kan coba lihat sama-sama aja kan, daripada penasaran. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang disebutkan di awal bahwa kita kali ini kedatangan sebuah mouse dari Digital Alliance yang disebut dengan tikus kantor. Mouse ini memiliki bentuk yang minimalis dan juga cocok buat teman-teman yang pakai kerja sehari-hari. Dan ini adalah Digital Alliance Rubix dengan model M102 dengan menggunakan wireless. Mouse ini diciptakan berdasarkan keinginan teman-teman yang memang ingin mengubah setup kerja yang lebih nyaman ataupun mungkin cuma sekedar buat ganti mouse hari-harian kali gitu ya. Ataupun baru diterima kerja, terus nggak dikasih mouse nih sama kantornya. Nah, ini nih mouse-nya yang bisa teman-teman beli. Karena nggak mahal, jadi walaupun belum gajian tapi masih bisa beli. Seperti biasa di review kali ini nanti Pichel akan bahas semua, mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain, feeling pemakaian, dan juga gimana performa dari mouse ini. Jadi buat teman-teman sekalian, ayo kita duduk manis, kita siapkan cemilan, dan akhirnya kita mulai kopi, dan kita mulai reviewnya aja kali ya. Oke, let's go! Mulai dari kotak penjualannya, maka ini tuh memiliki desain yang simple banget. Kotaknya itu ditambah nanti dengan dominasi warna putih dan abu-abu di sekelilingnya, yang menjadikan menambah sentuhan modern lah buat kotaknya ini. Di sisi depan nanti kita akan menjumpai sebuah logo DA Rubix, gambar dari mouse-nya itu sendiri, dan logo modelnya Rubix M102, dan yang terakhir terdapat keterangan dari mouse ini sendiri. Lanjut di bagian bawah, nggak ada tulisan apapun maupun logo dari mouse itu sendiri, hanya ada warna abu-abu aja dipaparkan di sini. Sementara di sebelah kanan kotaknya ini berwarna abu-abu, terdapat logo DA Rubix, lengkap dengan keterangan yang diberikan oleh mouse tersebut. Seperti contohnya kayak klik tanpa suara, sensor yang akurat, desain yang nyaman, dan masih ada banyak lagi fitur lainnya. Tapi ini Pichel akan bahas terpisah nanti di bagian fitur. Nah, di sebelah kiri kotaknya yang berwarna abu-abu nanti hanya terdapat lagi sebuah logo Rubix M102. Dan di bagian atas nanti ini tidak ada logo dari mouse itu sendiri. Hanya ada warna abu-abu doang aja. Dan oleh karena itu, karena kotaknya simple banget, Pichel nih mending langsung aja bahas di bagian isi dalam paket penjualannya. Dan untuk produk ini sendiri nanti kita hanya akan mendapatkan 1 unit mouse, 1 buah kertas garansi, dan itu aja. Tidak ada apa-apa lagi. Bahkan sayangnya di mouse ini tidak dilengkapi sama baterai sama sekali. Jadi mau nggak mau teman-teman harus beli baterainya sendiri. Nanti Pichel akan bahas baterai apa yang teman-teman harus beli, tapi kita akan skip aja. Bener-bener ini simple banget isi kotak penjualannya. Dan selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Beralih ke bagian desain dari mouse-nya, ini tuh memiliki bentuk yang minimalis. Ini bisa teman-teman lihat dari bodi yang sangat cocok lah untuk kaum hawa sebenarnya ya. Warna yang diberikan juga menggunakan warna putih susu, ya mirip kayak Pichel begini ya, putih susu gitu ya, cute gimana gitu ya kan. Serta nggak lupa juga ada logo Rubix di bagian belakang mouse-nya yang dipadukan dengan optical sensor yang akan menyala. Secara pemilihan material pun mouse ini menggunakan keseluruhannya berbahan plastik dan desain yang elegan dan juga nyaman. Hal ini membuat Pichel memang merasa gimana gitu saat bekerja, ya enak lah gitu di sentuhan tangan. Tapi sayang nih guys, buat teman-teman yang mungkin kidal, mouse ini kayaknya nggak cocok karena hanya diperuntukkan untuk yang tangan kanan aja. Hal ini disebabkan oleh karena mouse ini tidak punya desain ambidextrous, apalagi karena tidak bisa ada 2 tombol di sisi kiri dan kanan gitu ya. Jadi cuma ada tombol di sebelah kirinya aja, dekat dengan jempol gitu. Dan untuk dimensi mouse ini sendiri nanti punya ukuran menengah, yaitu 11 x 7 cm, dengan ketebalan 4 cm dengan berat 61 gram tanpa baterai, dan 73 gram menggunakan baterai. Ya, menggunakan baterai bisa lebih berat kalau misalnya teman-teman pakai baterai yang berat banget gitu, misalnya kayak 1 kilo, ya bisa juga gitu ya kan. Di tangan Pichel sih sebenarnya ini memang jelas agak kekecilan ya, dan nggak sebesar dari yang Pichel biasa pakai mouse-nya. Tapi mungkin buat mayoritas dari kita yang tangannya nggak sebesar Pichel, ini akan sangat nyaman banget buat pakai mouse ini. Nah, kita beralih deh, liatin secara spesifik isi dari mouse ini. Dimana dari sebelah kiri dari mouse ini nanti terdapat 2 tombol, yaitu next dan juga previous, mirip yang Pichel bahas tadi. Lalu di bawahnya nanti terdapat dudukan ibu jari yang sangat banget cocok dan juga nyaman agar jempol kita tuh nggak pegel. Dan di sebelah kanan dari mouse ini nggak ada tombol apapun, alias polos, hanya ada warna bawaan aja. Dan nanti palingan kalau kita beralih ke sisi bawah, nanti ada tuh 2 bantalan plastik, yang dimana pada waktu Pichel nyobain mouse ini memang agak kurang oke dibandingkan dengan kita kalau pakai silikon. Tapi sejujurnya kalau kita buat pakai di hal-hal yang nggak pakai di mousepad gini ya, itu harusnya sih nggak masalah.
Stay tune ya by the way, karena kita akan bahas sebuah mousepad nih. Jadi, pastiin teman-teman biar ada tandeman sama si Rubix ini. Dan sisanya palingan di bagian bawah nanti ada tulisan produk dan juga informasi seperti serial number dari produk ini. Dan juga ada sebuah kompartemen untuk menaruh baterai dan juga USB dongle-nya. Nah, masuk ke bagian fitur, maka mouse ini sendiri memiliki total 6 tombol yang tersebar di beberapa sisi produknya. Di paling atas nanti ada 2 tombol, yaitu klik kanan dan klik kiri. Ya iyalah, ya kan? Mau klik ke berapa lagi gitu kan? Pasti adalah klik kanan dan klik kiri. Dan juga ini mengapit sebuah scroll wheel yang juga bisa kita klik menjadi middle click. Serta ada 1 buah tombol di bawah scroll wheel-nya yang merupakan sebuah tombol untuk pengaturan DPI. Sisanya 2 tombol lagi nanti ada di sebagian sebelah kiri, yaitu tadi untuk next dan juga previous. Dan karena Pichel penasaran, Pichel coba bongkar nih mouse-nya. Dan ternyata untuk kedua tombol utamanya dan juga tombol DPI-nya, dia menggunakan switch dari membran. Switch membran ini sendiri sih memang punya durabilitas yang mungkin nggak setinggi dari switch mekanikal, ya. Tapi ini kelebihannya memang jauh lebih silent ataupun hening. Cocok nih buat teman-teman yang mungkin kerja di kantoran, biar kita nggak ditimpuk tuh sama temen di sebelah kita. Gara-gara kliknya itu kan kayak berisik kayak gitu kan. Lagi sebelah mau bos. Sementara tombol di sisi kiri mouse tadi yaitu next dan juga previous dan juga untuk middle button di scroll wheel-nya, dia menggunakan dari switch Oiton. Dimana ini switch-nya tuh memang biasa dipakai lah untuk mouse-mouse entry level. Pichel sih sebenarnya agak ngarepin kalau memang mending sekalian diseragamin aja, pakai semua switch membran, biar lebih hening gitu. Karena jadinya untuk klik atasnya hening, tapi klik sampingnya jadi kayak bunyi gitu kan. Ya walaupun secara umum sih untuk klik kanan dan klik kirinya ini memang lembut ya. Tapi untuk tombol di kiri mouse ini memang jadi kayak berasa aja gitu feedbacknya gitu, jadi agak berisik gitu. Dan buat yang penasaran berikut ini deh, langsung merupakan contoh suara dari semua switch yang ada di mouse DA Rubix M102. Check this out. Nah, lebih lanjut untuk internalnya sendiri, kalau yang Pichel lihat di belakang kotak penjualan, maka mouse ini menggunakan optical sensor. Sensornya nanti mendukung akan 3 DPI, yaitu 800, 1200, hingga 1600 DPI. Teman-teman bisa ganti pakai tombol DPI yang tadi. Sementara untuk sensornya sendiri memiliki pulling rate maksimum hingga 465 Hz, di mana kita tes menggunakan device-test.com. Dan untuk tracking speed-nya sendiri ada di 800 sampai 300 IPS, dan acceleration maksimum mencapai 9,4 G. Meskipun kemampuan optical sensornya memang nggak bisa dibandingin dengan mouse gaming, namun hal ini sebenarnya membuat mouse ini jadi lebih cocok buat kita gunakan buat kegiatan sehari-hari. Terutama buat kita yang mungkin, ya tadi, karena ini tikus kantor, tempatnya di kantor, gitu kan. Dan untuk mouse ini sendiri nanti hanya bisa digunakan oleh operating system Windows, smartphone, dan juga tablet. Pichel juga bingung, kenapa mouse ini nggak bisa digunakan di Mac, ya kan? Karena teman-teman pasti kan tadi, kok Mac-nya kemana, gitu ya? Ketinggalan atau lupa dites, gitu ya? Nah, Pichel coba tes dan disayangkan sekali bahwa kita itu tidak bisa untuk gunakan ke Mac. Pichel coba tes juga pakai 2 Mac mini, dan nggak bisa gitu. Saya juga bingung kenapa. Pakai sampai 2 loh Mac mininya gitu. Dan juga nggak lupa Pichel harus mention bahwa mouse ini sendiri tidak dilengkapi dengan aplikasi pendukung untuk mengatur ataupun mengkustomisasi akan pengaturan-pengaturan yang ada di mouse ini. Sehingga teman-teman harus puas dengan default setting yang ada ketika kita beli dari mouse ini. Sementara untuk urusan konektivitas, maka mouse ini nanti sudah menggunakan interface wireless RF ataupun radio frekuensi 2,4 GHz yang terhubung dengan USB dongle berwarna putih. Di mana USB dongle ini sendiri tergolong kecil dengan dimensi 1,8 dikali 1,4 cm, dan untuk interface-nya juga menggunakan USB Type A. Sehingga buat kita yang colokin ke PC ataupun laptop harusnya nggak masalah. Tapi kalau mau colokin ke tablet ataupun handphone, maka mau nggak mau mesti harus ada converter ataupun dongle tambahan. Sementara untuk menagai akan mouse ini, maka dibutuhkan sebuah baterai A2 yang mau nggak mau mesti kita beli sendiri. Ya, untuk daya tahan baterainya pun kita juga nggak dapat informasi apapun ataupun klaim dari Digital Alliance soal ini. Sementara itu, kita juga belum lama pegang unitnya, sehingga kita nggak bisa ngetes durabilitas baterainya. Cuma satu memang masalahnya, kita nggak dikasih indikator baterai sama sekali. Sehingga kita nggak pernah tahu tuh, lowbat atau enggak gitu, kita nggak akan pernah tahu. Tapi untungnya kan ujung-ujungnya ini cuma pakai baterai 2 gitu kan. Jadi gampang buat kita beli di warung gitu. Emang masih ada warungnya? Bukannya udah pada ganti jadi Indo sama Alpa doang? Iya. Overall, menurut pribadi Pichel, mouse Rubix M102 merupakan pilihan yang oke buat teman-teman yang lagi nyari mouse murah
ataupun affordable buat partner harian ataupun bisa juga buat kita ya casual gaming lah sekali-sekali. Hadir dengan tampilan yang simple dan sangat sederhana, membuat ini cocok banget lah buat segala macam jenis orang. Mau kita laki-laki, mau kita perempuan, mau kita anak-anak, mau kita yang orang kantoran, ini juga masih oke. Sebenarnya yang satu Pichel agak sesalkan itu adalah kenapa mouse ini tidak bisa dipakai di macOS, ya. Hanya bisa dipakai di Windows, smartphone, ataupun tablet, ya. Kenapa? Digital Alliance mungkin boleh komen mungkin di bawah. Seperti apa contohnya? Kenapa ini tidak bisa dipakai di macOS atau memang kita aja yang salah? Harus beli Mac Studio, ya kan? Dan kalau dari tadi teman-teman penasaran soal harga, maka nggak usah khawatir. Karena mouse wireless ini sendiri, pas waktu Pichel buat ini, Pichel pun juga belum dapat harga resminya berapa. Ya, tapi kalau udah ketemu, nanti Pichel akan taruh di link penjualannya di deskripsi di bawah ini. Dan teman-teman bisa juga kunjungi channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Ataupun satu lagi juga, yaitu Pichel Toys Time. Kapan ini kita buat videonya? Udah kebanyakan footage tidak edit videonya, ya. Yang penting subscribe dulu, guys. Nanti kita urusin masalah ini. Kami akan urus secara damai. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mouse. Tikus kantor, ya kan? Bisa-bisaan kamu, DA. Pakai tikus kantor.